Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang kedisiplinan. Materi ini terdapat pada halaman 40 buku LKS tema 3. Baik, kita langsung saja. Apa itu disiplin? Disiplin di sini memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, kendali diri. Yang kedua, keteraturan. Yang ketiga, efisiensi. Dari ketiga kata kunci ini, dapat kita memberi pengertian apa itu disiplin. Disiplin merupakan sikap untuk menumbuhkan kendali diri, keteraturan, dan efisiensi dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang kendali diri. Orang yang memiliki sikap disiplin, maka dia akan mampu mengendalikan dirinya. Tidak mudah terpengaruh oleh godaan ataupun faktor-faktor penghambat lainnya dari aktivitas-aktivitas kita. Yang kedua, dengan kedisiplinan, maka kehidupan kita menjadi teratur. Saatnya kita belajar, maka kita akan menggunakannya untuk belajar. Saat kita istirahat, maka kita gunakan waktu untuk istirahat. Ketika waktu untuk bermain, maka kita gunakan waktu itu untuk bermain. Artinya, dalam aktivitas kita terjadi keteraturan, terjadi keseimbangan antara aktivitas yang lain dengan aktivitas yang lainnya, sehingga apa yang kita lakukan memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi diri kita. Kemudian, efisiensi. Dengan efisiensi ini, ya, maka segala aktivitas kita dapat terlaksana dengan lebih mudah, dengan lebih praktis, tidak membuang waktu. Dengan begitu, sikap disiplin ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah pengertian disiplin. Dengan menggunakan kata kunci kendali diri, keteraturan, dan efisiensi. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tahukah teman-teman, di balik kebiasaan tidak disiplin, terdapat dampak buruk dalam kehidupan kita. Apa saja dampak itu? Yang pertama adalah prestasi menurun. Kenapa? Dengan sikap tidak disiplin, prestasi bisa menurun? Ya, tentu saja. Karena dengan adanya sikap tidak disiplin, maka aktivitas belajar kita tidak teratur. Saatnya kita bermain, malah kita tidak gunakan untuk bermain. Saat kita belajar, malah kita tidak gunakan waktu itu untuk belajar. Malah sebaliknya. Tercampur aduk sehingga aktivitas yang kita lakukan tidak teratur. Berakibat kepada prestasi kita menurun. Hal ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya sebagai siswa. Harus mampu mengendalikan dirinya dan harus mampu untuk mengatur
jadwal belajarnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, malas belajar. Dengan sikap tidak disiplin mengakibatkan kita sebagai siswa malas belajar. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengatur jadwal-jadwal pembelajaran kita dengan baik. Karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita, mengaturnya menjadi lebih baik. Hal itu berdampak kepada sikap kita malas dalam belajar. Oleh karenanya, sebagai seorang siswa harus mampu mengatur jadwal kapan dia belajar, kapan dia istirahat, dan kapan dia bermain. Dengan begitu akan menumbuhkan rasa semangat untuk belajar. Karena kenapa? Karena dia tahu kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain, dan kapan waktu untuk istirahat. Kemudian yang ketiga, dampak buruk dari sikap tidak disiplin adalah tugas menumpuk. Kita ketahui bahwa disiplin adalah keteraturan. Ketika tugas yang sudah diberikan oleh gurunya, maka tanpa menunda waktu, kita mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sehingga ketika sikap itu kita lakukan, maka tugas yang diberikan oleh guru-guru dapat kita selesaikan tepat pada waktunya. Tetapi ketika sikap tidak disiplin itu kita lakukan, maka tugas yang diberikan oleh guru akan menumpuk dan itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Maka sikap disiplin adalah sikap yang sangat penting bagi seorang siswa. Sehingga tugas yang diberikan tidak menumpuk. Jangan pernah menunda. Berikutnya adalah manfaat disiplin. Manfaat disiplin itu sesuai dengan pengertiannya, maka akan memberikan keteraturan dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita, dari bangun tidur sampai dengan kita tidur. Semua aktivitas itu akan berjalan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tujuan dari kegiatan itu. Selain itu, dengan adanya kedisiplinan akan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kita. Karena dengan sikap disiplin akan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa saling menghormati, dan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bayangkan jika kita berjanjian dengan teman-teman kita bahwa kita akan bertemu pada jam sekian di tempat ini dan itu dan seterusnya. Namun kita tidak melaksanakan perjanjian itu dengan baik, maka akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis. Maka dari kasus ini, sikap disiplin sangat penting untuk menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh kasus ya. Masih banyak kasus lain yang berkaitan tentang sikap disiplin. Kemudian berikutnya adalah macam-macam sikap disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Kita ketahui sebagai seorang muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan persoalan waktu. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun
menjelaskan banyak hal tentang waktu. Contohnya, wadduha demi waktu duha, wal-lail demi waktu malam, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Artinya, waktu sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Ketika kita tidak menghargai waktu, maka waktu tidak akan menghargai kita. Kita akan tertinggal oleh zaman dan kita menjadi orang yang terbelakang. Maka manfaatkan waktu dengan cara bersikap disiplin. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah artinya teman-teman harus menjalankan aktivitas ibadah kita sesuai dengan waktunya. Jika telah waktu sholat tiba, maka kita melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Kita tidak pernah menunda atau bahkan meninggalkan kewajiban itu. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sangat disiplin, agama yang sangat teratur, agama yang sangat efisiensi sekali. Dan sebagai seorang muslim harus mampu menerapkan sikap-sikap disiplin itu dalam kehidupan kita, terutama pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dapat teman-teman berikan dalam diri teman-teman sendiri dengan cara bersikap disiplin tadi. Ketika teman-teman tidak mampu bersikap disiplin, maka sesungguhnya teman-teman telah merugi. Teman-teman telah merugi. Maka tumbuhkan rasa disiplin dalam diri kita. Dengan kedisiplinan itu, kita akan mampu untuk menjadi pribadi yang teratur, mampu mengendalikan dirinya, sehingga dengan kemampuan itu bisa meraih cita-cita, bisa meraih harapan-harapan yang sudah kita tulis, yang sudah kita impikan dengan mudah dan maksimal. Baik teman-teman, kemudian yang ketiga, ya, sikap disiplin itu akan memberikan dampak yang luas, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, sikap disiplin ini tidak terbatas pada sikap kita terhadap diri kita sendiri, tetapi dengan bersikap disiplin ini mampu kita terapkan kepada orang lain dalam lingkungan sosial kita. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara kita mampu berjalan dengan baik, harmonis, saling mencintai dan menghargai. Karena dengan dasar saling menghargai dan menghormati itu akan memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, saya rasa itu adalah pembelajaran tentang sikap disiplin, yang dimana sikap ini sangat penting dan sangat luar biasa berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka bersikap disiplinlah sehingga teman-teman mampu menjadi pribadi yang luar biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memulai dalam dirinya untuk bersikap disiplin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.